Bab 187. Kebangkrutan perusahaan Rieol. Rumah tua keluarga Liu. Christy yang selalu agung, terbaring di tempat tidur pucat dan marah. Andrew berdiri dan mendesah. Baru saja Christy mendengar bahwa putra dan cucunya dibawa pergi dan dengan penuh amarah hingga pingsan. Jika saja mereka tidak datang tepat waktu, dikhawatirkan wanita tua itu akan meninggal. Jenny mengerutkan kening dan berkata dengan suara pelan, apakah keluarga Liu sudah bangkrut? Andrew tidak mengucapkan sepatah kata pun dan cemberut. Kenyataan sudah di depan mata, walaupun dia tidak mengatakannya, keluarga Liu telah hancur, dan sulit untuk kembali lagi. Christy menatap kosong langit-langit dengan air mata mengalir. Cucunya Mike berhutang besar dan dibawa pergi oleh pasukan bawah tanah. Ando dan Mia dibawa pergi lagi. Perusahaan Rieol tiba-tiba runtuh, seperti istana pasir, begitu jatuh maka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Sekarang tampaknya dia yang paling meremehkan keluarga Andrew kini menjalani kehidupan yang paling bebas dan mudah. Andrew, kamu harus menyelamatkan kakak tuamu. Selamatkan Mike. Christy menggenggam tangan Andrew dengan erat sambil menangis, kalau tidak, aku akan menderita walaupun sudah meninggal. Andrew mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Kedatangannya hari ini karena tidak menginginkan ibunya mengalami kecelakaan, bahkan jika jalurnya dihapus, dia masih tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian tanpa menolongnya. Namun soal keluarga Ando, dia dengan tegas tidak mau ikut campur. Christy berteriak, Andrew, aku dengar bahwa menantu laki-lakimu Rocky menghasilkan banyak uang. Kamu kumpulkan uang itu untuk membayar hutang judi Mike, dan kemudian membantu kakak tuamu membayar pajak. Dewi mengerutkan kening dan marah di dalam hati. Ingin membuat ide sendiri lagi. Andrew ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, ini tidak ada hubungannya denganku, bukankah Ando punya villa? Jika kamu benar-benar tidak punya uang, jual saja rumahnya. Apa, kamu membiarkan kakakmu menjual rumah itu? Kemana dia menjualnya? Christy menamparkan tepi tempat tidur dengan marah, dasar anak yang tidak tahu malu. Ada kekecewaan di hati Andrew. Tanpa diduga di saat seperti ini, Christy masih berpihak pada kakaknya. Dia berdiri dengan lemah dan berkata, Bu, aku datang hari ini hanya untuk melihatnya. Kamu baik-baik saja sekarang, keluarga Liu akan ada yang mengurusnya, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Andrew berbalik dan pergi. Jenny belum mau pergi. Dewi mengedipkan mata kuat-kuat dan berkata, Bu, jangan bilang kalau kamu ingin mengeluarkan 100 juta lagi. Begitu mendengar bahwa dirinya akan membayar, kaki Jenny langsung berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Andrew, kamu kembali. Christy menggebrak tepi tempat tidur dengan amarah dan air mata pun mengalir. Mengapa kedua putranya, yang paling cerdas dan paling menjanjikan, tiba-tiba mengalami masalah seperti ini? Dan orang yang dia benci, dan dirasa paling bodoh, ternyata yang paling menjanjikan. Sementara kesal, jejak penyesalan melintas di hati Christy. Jika tahu bahwa Andrew bisa secemerlang ini, mungkin waktu itu dia akan berubah pikiran dan menyerahkan perusahaan kepadanya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Keluarga Liu sudah berakhir. Dalam waktu semalam, perusahaan Rieol pun bangkrut. Mike, ahli waris keluarga Liu, berhutang besar karena berjudi. Setelah dibawa pergi oleh Samuel, dia dipukuli dan ditahan sementara. Dan saudara perempuannya Mia terkena penipuan dan ditangkap di penjara. Insiden penggelapan pajak perusahaan Rieol terungkap dan menghadapi denda besar. Atas nama perusahaan, Ando terlibat dalam produksi secara pribadi juga dibawa untuk penyelidikan. Pengurus keluarga Liu Christy tidak tahan tekanan dan tidak mampu menahan sakit. Keluarga Liu harus menyatakan perusahaannya bangkrut, menjual emas dan perak halus serta barang-barang berharga, dan menjual rumah tua keluarga Liu warisan leluhurnya dengan harga murah, baru kemudian dengan enggan melunasi hutangnya dan membebaskan kedua Ando dan putrinya dengan jaminan. Keluarga Liu memang bukan keluarga besar di kota Gopo, tapi jelas bukan keluarga kecil. Kejadian ini juga menimbulkan gelombang di kalangan dunia usaha. Ada gosip yang beredar di kota. Beberapa orang mengatakan bahwa karena Mike menyinggung bos besar di Beijing, pihak lain menghukumnya dengan marah, seperti mencubit semut, dia langsung membunuh keluarga Liu.
Dikatakan juga bahwa Taipan ini memiliki nama dan kekuasaan, jangankan hanya keluarga Liu yang memprovokasi dia. Bahkan orang yang paling berkuasa di kota Gopo tidak akan berani berbicara di depannya. Singkatnya, siapa yang ada di balik layar adalah sebuah misteri. Banyak pelaku bisnis di kota Gopo yang mengungkapkan perasaannya sekaligus bersuka cita, untungnya mereka sudah lama mendengar kabar bahwa mereka telah menarik hubungan dengan keluarga Liu, atau akan tersangkut. Namun, saat menonton keluarga Liu hidup, semua orang juga memperhatikan Andrew. Saat itu, Andrew dan keluarga Liu sedang marah dan menarik hubungan yang jelas, banyak orang yang tertawa dan menunggu untuk melihat leluconnya. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, keluarga Andrew lolos dari masalah, dan putrinya Dewi serta menantu Rocky juga membangun perusahaan konstruksi, dan mereka menjalankannya dengan sangat baik. Di ruang tamu, Jenny duduk di sofa dan menghela nafas, perusahaan bangkrut, dan begitu banyak saham kita semuanya hilang. Bagaimana dengan uang pensiunku di masa depan? Bu, apakah dividen saham perusahaan Rieol masih diperhitungkan Bu? Kata Dewi muram, sesuai dengan karakter Ando, putranya Mike yang akan mengurus perusahaan mulai sekarang. Mungkinkah dia memberimu uang? Jenny mengangkat kepalanya dan berkata ragu-ragu, Dewi, bukankah kamu baru saja mendaftarkan perusahaan konstruksi? Atau maukah kamu membantu dan membiarkan paman dan keluargamu datang bekerja di perusahaanmu? Unta kurus itu lebih besar dari kuda, mungkin mereka masih bisa bangkit kembali. Bu, kamu masih menginginkanku membantu Ando? Dewi sangat marah hingga hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia memperlakukanku seperti itu, dan kamu masih menghadapi keluarga Liu. Apakah kamu ibu kandungku? Jenny berkata dengan tidak puas, bagaimanapun, kita juga dari bagian dari keluarga Liu. Selain itu, Christy juga baik kepada saya. Dia adalah nenekmu, jadi bagaimana Anda bisa membiarkan tanpa menolongnya? Wajah Andrew tidak terlalu bagus, dan dia mendesah. Meskipun dia putus dengan keluarga Liu, hubungan darah tidak dapat diputuskan. Pihak lain adalah saudara laki-laki kandung dan ibu kandung, jadi dia sangat ragu. Dewi berkata dengan geram, Bu, kalau ibu benar-benar khawatir dengan uang pensiun, jangan bicarakan tentang Ando di depan saya. Sekarang perusahaanku banyak urusan. Kalau mau ingin dana pensiun, ibu bisa kurangi masalah dan biarkan aku bekerja dengan tenang. Jenny mengerutkan kening dan memelototinya dan mengutuk, untuk apa kamu sebagai seorang wanita membangun perusahaan? Ini hanya tentang uang. Setelah berbicara, dia memarahi Rocky lagi, Dewi yang tiba-tiba mendaftarkan perusahaan konstruksi. Pasti karena kamu yang curang. Kamu pikir sangat mudah untuk memulai perusahaan. Lebih baik kamu memberikannya padaku daripada membuangnya. Rocky berdiri dan mendengarkan mereka mendiskusikan keluarga Liu, awalnya dia tidak ingin berpartisipasi. Tapi dia tidak menyangka asteris ibu mertua menyalahkan dirinya sendiri, dan hanya bisa menjelaskan, Bu, sanggar Dewi berjalan lancar. Mendaftarkan perusahaan sekarang semestinya tidak ada masalah besar ke depannya. Aku juga akan membantu. Makhluk tidak berguna sepertimu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Jenny berkata dengan marah, jangan lihat nasib buruk keluarga Liu sekarang. Kamu tidak memikirkan ada berapa banyak orang yang mampu dalam keluarga Liu. Kepala keluarganya pasti tidak akan tinggal diam. Aku tahu, siapa di balik permasalahan keluarga Liu, dia harus dikuliti. Bab 188. Penguntit. Rocky menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika identitasnya terungkap, dia tidak takut pada siapapun, tetapi satu-satunya yang sakit kepala adalah ibu mertua yang berantakan ini. Mungkin, jika Jenny tahu bahwa dia ada di balik layar dan menghancurkan keluarga Liu, dia mungkin akan segera mencari harta keluarga Liu yang hilang. Tidak tepat untuk mengungkapkan identitasnya saat ini. Baiklah, aku akan pergi ke perusahaan. Dewi sedang tidak mood bicara dengan ibunya, mengambil tasnya dan berjalan keluar. Keluarga Ando sangat menderita, sudah terhitung baik pada mereka dengan dirinya yang tidak terlibat dalam permasalahan. Rocky, kamu pergi mengendarai mobil baruku dan cobakan untukku. Orang tua itu buru-buru menyerahkan kunci mobil. Mobil ini baru dibeli beberapa hari lalu. Harga mobil bekas hanya menghabiskan dari 100.000 yuan.
Rocky mengambil kuncinya dan bergegas keluar mengantarkan Dewi ke perusahaan. Studio kecil istrinya sedang ramai dan telah merekrut banyak orang. Saat ini, perusahaan konstruksi telah terdaftar, yang utamanya bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis terkait outsourcing gambar desain arsitektur. Dewi menamai perusahaannya dengan Arta Cloud. Ia juga berharap agar bisnis perusahaannya lurus dan tumbuh semakin kuat. Tentunya dengan keberadaan Rocky, sulit bagi perusahaan ini untuk bangkrut. Rocky menarik pintu mobil, dan Dewi duduk, akhirnya menghela nafas dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang ibuku pikirkan, Ando dan yang lainnya hanya korban. Kejahatan akan ada pembalasannya." Tentang ibu mertua yang luar biasa ini, Rocky tidak bisa bergosip di belakangnya, jadi dia harus mengatakan, "Mungkin saham ibu sudah hilang," dia khawatir. Dewi tersenyum dan menyilangkan kakinya, dan berkata sambil memakai lipstik di cermin. "Ando ingin menabrakmu sampai mati. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Jika saya melihat orang ini, saya harus berterima kasih banyak padanya." Rocky terkekeh, jika istrinya mengetahui identitas dirinya, apakah dia akan terkejut dan setuju dengannya? Memikirkan hal ini, Rocky tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Terakhir kali Dewi bertemu dengannya di hotel dan kesal karena berbohong kepadanya dan akan segera bercerai. Jika dia mengetahui bahwa dia telah berbohong kepadanya selama beberapa tahun, dia pasti akan membenci dirinya sendiri karena membodohinya, mungkin akibatnya akan lebih serius. Rocky mengantar Dewi ke perusahaan, dan dalam perjalanan pulang, dia melihat di kaca spion bahwa sebuah Porsche hitam mengikutinya. Dia mengerutkan kening, mempercepat mobil secara diam-diam. Tanpa diduga, mobilnya melaju kencang, dan pihak lain juga ikut melaju. Rocky mencoba beberapa kali, dan pihak lain seperti permen coklat, menempel di belakang mobilnya. Dia melirik ke kaca spion, wajahnya menjadi gelap. Siapa yang menguntitnya? Keluarga Liu? Atau musuhnya? Rocky melirik ke kaca spion dan mencibir di dalam hatinya. Ingin bermain dengannya. Itu tergantung pada siapa yang memainkan siapa. Rocky memutar setir, dan Mercedes-Benz itu melayang dan menjentik, menderu tajam, dan melaju ke sebuah gang. Dia melirik ke kaca spion, dan seperti yang diharapkan, Porsche itu pun mengikutinya. Dia mencibir dalam hatinya dan menginjak pedal gas. Mobil itu tiba-tiba berlari ke depan seperti anak panah dari tali, sangat cepat, dan angka-angka di dashboard langsung melonjak ke titik tertinggi. Kecepatan mobil telah melampaui 150 yard per jam. Kecepatan yang menakutkan ini seperti mengendarai mobil van seperti mobil balap. Gangnya tidak luas, dan kondisi jalannya sangat buruk. Jika itu sopir biasa, sudah dari awal menabrak tiang telepon. Tapi pendengaran dan penglihatan Rocky sudah 10 kali lebih tinggi dari orang biasa. Buatnya kecepatan ini senyaman mengendarai sepeda. Dia melirik ke kaca spion dan mengangkat alis karena terkejut. Tanpa diduga, kemampuan pengemudi Porsche itu sangat bagus dan memaksa untuk terus mengikutinya. Dia samar-samar melihat bahwa pengemudi yang duduk di kursi pengemudi memiliki tubuh yang seksi dan perasaannya adalah wanita. Tanpa diduga, pengemudi wanita mengemudi dengan sangat luas. Rocky menginjak pedal gas dan setelah beberapa kali melakukan drift bersih, ketika dia melihat ke kaca spion, mobil itu hilang. Dia mengangkat bahu. Bermain dengan seseorang seperti dia yang bisa mengendarai mobil formula dengan mata tertutup, pembalap wanita ini jauh tertinggal. Pada saat yang sama, sebuah tikungan tiba-tiba muncul di depan Porsche, dan langsung menuju ke dinding bata untuk dibongkar. Ah! Ini akan menabrak. Orang tua yang duduk di kursi penumpang mobil tiba-tiba menjadi pucat dan berteriak. Tepat saat bagian depan mobil hendak menabrak dinding bata, pengemudi wanita itu membanting setir. Cit! Roda itu menggesek tanah dan berbelok 180 derajat, dan semburan percikan biru keluar, menyeka dinding bata dan hampir melewatinya. Hanya setengah meter jauhnya, akan menabrak dinding bata dan memakan korban. Orang tua itu sudah terkulai di kursi penumpang, terengah-engah. Jantung pengemudi wanita juga berdetak, yang sudah mencapai batasnya. Dia mendongak dan tiba-tiba mengerutkan kening. Di mana orangnya? Bagian depan kosong, tidak ada bayangan Mercedes-Benz.
Pengemudi wanita itu tertegun sejenak, dan dengan marah menamparkan kemudi, "Sial, Porsche baruku ditabrak mobil rusak." Sungguh memalukan bagi seseorang seperti dia yang sering bermain mobil balap. Ketika dia marah, dia tiba-tiba mendengar beberapa klakson dari belakang mobil. Dia melirik ke kaca spion dengan tidak sabar, dan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, melihat ke cermin dengan heran. Mobil yang baru saja menyingkirkannya, tiba-tiba muncul di belakang mobilnya seperti hantu. Rocky membunyikan klakson beberapa kali, melompat keluar dari Mercedes-Benz, dan mengangkat dagunya ke mobil di depan. "Kenapa? Sudah tersingkir olehku, jadi kamu berencana untuk tidak turun dan tinggal di mobil selamanya?" Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk Mercedes-Benz itu, melirik mesin berasap dan ban yang sudah usang, dan menggelengkan kepalanya. "Siapa yang tersingkirkan olehmu?" Dengan suara menggembung yang tajam, seorang wanita muda yang seksi melompat dari Porsche. Wanita ini mengenakan kuncir kuda, segar dan rapi, mengenakan kaos rompi hitam dan celana kulit hitam ketat, yang menguraikan tubuh bulat dan penuh. Terutama celana kulit tipis yang menempel di kaki gioknya seperti sayap jangkrik. Pahanya bulat dan betisnya bulat. Kaki indah ini bisa dibandingkan dengan model kakinya. Dengan tubuh seksi ini, Rocky mau tidak mau menelan tenggorokannya. Wanita muda itu tampak kesal dan memelototi Rocky dan berkata, "Hei, kamu seorang bangsawan dan melupakan banyak hal. Apa kamu tidak ingat siapa aku?" Bab 189. Menghadiri pertemuan di kota Babel. Rocky tersenyum dan berkata, "Sulit untuk melupakan, Maggie, kamu mengikutiku untuk waktu yang lama, apakah kamu mencoba mengejarku?" Dia dengan nada yang konyol dan pelesetan. Wajah wanita muda itu tiba-tiba memerah, dan dia memelototinya dan berkata, "Siapa yang mengambil inisiatif untuk mengejarmu? Aku mencarimu karena ada hal." Namun, Rocky mengubah cara untuk memujinya sebagai wanita cantik, tetapi itu membuatnya kesal, dan bahkan tidak bisa menahan perasaan kesalnya. Rocky tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak ingat siapa, cabai rawit, ini? Bukankah Bernard, dokter jenius kota Babel, cucu aneh itu? Terakhir kali dia pergi ke rumah Wang untuk memberikan akupuntur kepada Paman Ali, tetapi dia dibuat kesulitan oleh gadis kecil ini beberapa kali, dan dia juga secara khusus memberinya pertanyaan sulit, tetapi satu persatu dijawab olehnya. Batuk. Batuk-batuk. Bernard tersandung dan berguling dari kursi penumpang, wajahnya membiru, janggut panjang yang selalu diakunginya dilemparkan ke dalam kekacauan oleh angin. Dia bersandar di pintu mobil dan mengambil beberapa napas, gemetar karena marah dan menunjukkan jari ke cucunya. Kamu ingin menghancurkan tulang tuaku ini. Penyakit jantungku hampir kambuh olehmu." Sebelum dia selesai berbicara, Bernard membungkuk dan muntah, terengah-engah dan duduk di pinggir jalan. Maggie bergegas, "Kakek, aku tidak bermaksud begitu, salahkan Rocky karena balapan sehingga aku tidak bisa mengejar." Dengan itu, dia menatap Rocky dengan kesal. "Aku adalah anggota utama kota Babel Racing Club, dan aku juga telah memiliki SIM. Aku telah mengemudi selama lebih dari 5 tahun dan ternyata disingkirkan oleh Mercedes yang dikendarai oleh Rocky. Jika informasi ini sampai di kota Babel, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk bermain di klub?" Melihat Bernard terengah-engah untuk waktu yang lama, Rocky berjalan mendekat, embusan energi spiritual diangkut jari kedua makanan, dan dia mengetuk bagian titik akupuntur di punggungnya. Kulit biru Bernard membaik, dan tekanan darahnya langsung turun. "Apa lebih baik?" tanya Rocky sambil tersenyum. "Jauh lebih baik, terima kasih bantuan guru." Bernard menghela napas, tampak malu. Tidak salah ia sendiri dijuluki sebagai dokter jenius nomor 1 di Nangwang, namun ia tidak menyangka teknik akupuntur Rocky begitu dahsyat, hanya beberapa jari bisa menenangkan darah di tubuhnya. Rocky bertanya, "Bernard, kamu datang ke kota Gopo karena diundang ke dokter lagi?" "Tidak, aku dipercayakan oleh orang lain untuk mengundang Tuan Rocky." Bernard melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata. Rocky mengerutkan kening, "Mengundangku untuk menyembuhkan penyakit. Kakekku juga bisa mengobati penyakit, jadi tidak perlu mengundangmu." Maggie berkata cepat. "Sembarangan." Bernard berdiri dengan kaget dan memarahi, "Jangan tidak sopan pada Tuan Rocky."
Bagaimana aku bisa membandingkan keterampilan medis Tuan? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Rocky. Setelah selesai berbicara, Bernard buru-buru meminta maaf kepada Rocky lagi. Tuan Rocky, cucu perempuan aku sangat keras kepala, pulang setelah ini akan kuajarin dia. Tidak masalah. Rocky tersenyum, dia sudah merasakan panas Maggie dan tidak peduli tentang itu. Melihat ekspresi Rocky seperti biasa, Bernard berkata dengan berani, Tuan Rocky, Anda meminta aku untuk memperhatikan bahan obat China yang berharga. Aku biasanya lebih memperhatikannya, tetapi aku tidak berani menawarkan bahan obat biasa sesuka hati. 2 hari kemudian, kota Babel akan mengadakan pameran pertukaran bahan obat-obatan Tiongkok, yang sangat besar dan diselenggarakan oleh pemilik muda, Ren Hetang, yang dihormati di Beijing. Aku ingin tahu apakah Tuan Rocky tertarik. Ren Hetang. Rocky memiliki minat. Karena, Ren Hetang, di Beijing adalah nama rumah tangga di China, itu juga merupakan tanda emas pertama dalam lingkaran pengobatan China. Dikatakan bahwa warisan pengobatan tradisional China milik keluarga tersebut memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Tanpa diduga, Ren Hetang, yang terkenal itu akan datang ke kota Babel untuk mengadakan pertemuan pertukaran bahan obat Cina. Ia juga harus hadir dengan beberapa bahan obat yang berharga di bagian bawah kotak. Marga Ren. Rocky tidak bisa menahan diri untuk memikirkan Hendra yang ditemuinya. Bernard menambahkan, Tuan Rocky, pil yang aku dapat dari Anda, Tuan Muda Ren Hetang, Broto, juga telah melihat efek ajaib. Dia sangat terkejut dengan teknologi farmasi Anda. Dia sangat mengagumi Anda dan berharap dapat mengundang Anda ke pertemuan pertukaran. Selain itu, aku ingin meminta nasihat dari Anda tentang formulasi pil. Rocky mengangguk ketika dia mendengar nama penelepon itu Broto, sedikit mengernyit, dia mau resepku. Tidak berani, tidak berani. Bernard buru-buru berkata 2 kali, menjelaskan, faktanya, ini adalah obat baru utama yang dikembangkan secara masif oleh Ren Hetang. Obat ini telah mengalami hambatan dan kemanjurannya tidak mampu menembus. Efek obat baru ini mirip dengan pil Anda, Tuan Broto ingin meminta 1 atau 2 nasihat dari Anda untuk melihat apa yang salah dengan obat barunya. Seperti itu, aku sudah tahu. Rocky mengangguk. Padahal, formula pilnya hanyalah resep setengah jadi untuknya. Karena beberapa bahan obat sudah dibuang, pil itu efektif untuk orang biasa. Ia ingin meminum pil untuk meningkatkan kultivasinya namun itu sama sekali tidak berefek. Bernard buru-buru berkata, sebenarnya, sebagian besar obat pembuluh darah jantung ini diimpor di China, dan harganya lebih dari 4 digit. Presiden Ren mengembangkan obat baru ini terutama untuk memecahkan situasi dan membuatnya terjangkau oleh pasien biasa. Jika Tuan Rocky bersedia memberikan 1 atau 2 petunjuk, Tuan Broto tidak hanya akan berterima kasih, Ren Hetang akan memberikan 1% saham. Kedengarannya seperti orang yang baik hati, dan percuma bagi aku untuk memiliki saham di perusahaannya. Rocky tersenyum dan berkata, katakan padanya bahwa tidak apa-apa membantunya melihat resepnya, dan tidak perlu bayaran. Jika ada obat mujarab di tokonya, beri aku sedikit sudah cukup. Melihat Rocky setuju dengan mudah, Bernard bersemangat dan berulang kali berkata, Tuan Rocky, Anda baik hati. Jika obat ini berhasil dikembangkan, aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Maggie tercengang dan berseru, idiot. Tahukah kamu berapa nilai saham Ren Hetang? Puluhan juta. Apa kamu tidak menginginkan uang sebanyak itu? Rocky menggelengkan kepalanya dan tersenyum, uang tidak berharga bagiku. Berpura-pura. Maggie mengerutkan bibirnya, dengan nada menghina. Maggie. Minta maaf pada Tuan Rocky. Bernard meniup jenggotnya dan menatap dengan marah. Rocky tersenyum dan melambaikan tangannya, dan bertanya, kapan kita akan pergi? Pertemuan pertukaran akan diadakan lusa, dan besok aku akan menjemput Tuan Rocky secara pribadi. Rocky melirik Maggie dan berkata sambil tersenyum, dia yang mengemudi. Lebih baik aku saja yang mengemudi. Kamu kurangi meremehkan orang, kalau ada kemampuan, ikutlah kami pergi ke kota Babel untuk pertandingan lain. Maggie berkata dengan tidak senang. Bernard tersenyum pahit, Tuan Rocky memiliki tubuh emas. Berani-beraninya Anda membiarkan cucu yang keras kepala ini mengemudi. Sopirnya bersiaga di hotel.
Hari ini, dia bersikeras untuk keluar untuk mencari Anda dan mengusir sopir itu. Kakek, bagaimana aku bisa secara khusus datang kepadanya? Magi tersipu dan berbalik dengan kaki yang diinjak. Rocky melirik ke belakang. Tanpa diduga, gadis ini masih muda, dan dia berkembang dengan sangat baik. Keesokan paginya, Rocky menemukan alasan, mengatakan bahwa dia pergi ke kota Babel untuk mencari seseorang untuk membicarakan bisnis, dan pergi ke kota Babel dengan mobil di depan pintu hotel. Kota Babel tidak jauh dari kota Gopo dan tiba di sore hari. Tuan Broto secara pribadi menerimanya di luar gerbang kota, dan sebagai tambahan, sekelompok petinggi kota Babel mendengar suara kedatangannya, dan mereka semua pergi ke luar kota untuk bertemu. Pada awalnya Yoga berencana untuk melakukan perjalanan bisnis. Ketika mendengar kabar bahwa Rocky akan datang, dia langsung mengesampingkan jadwal dan menyapanya di pintu. Lebih dari selusin mobil mewah berbaris di luar gerbang kota, yang cukup spektakuler, dan orang yang lewat terkejut dan menunjukkan bahwa mereka mengira itu adalah pejabat tinggi dari ibu kota. Bab